Selamat malam Bu Selvi. Perkenalkan nama saya Alvina Wijayanti. Di sini saya bersama dua teman saya. Saya Rezin Geraldine Taslim. Dan saya Jovanka Safira Tamin. Pada kali ini kami akan melakukan Q&A tentang format penggunaan bahasa formal di komunikasi massa. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama, yaitu kesalahan yang sering dilakukan baik secara sadar maupun tidak sadar atau sengaja maupun tidak sengaja saat menulis materi untuk komunikasi massa. Nah, dalam menulis materi untuk komunikasi massa tentunya sering terjadi kesalahan. Kesalahan berbahasa Indonesia dalam komunikasi massa bisa berupa ejaan, bentuk, dan pilihan kata, dan juga struktur kalimat. Kesalahan ejaan dalam komunikasi massa berupa pemakaian huruf, penulisan kata atau istilah serapan, pemakaian tanda baca. Nah, ada salah satu contoh dari kesalahan saat menulis materi untuk komunikasi massa adalah kesalahan penulisan singkatan atau akronim. Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Penulisan singkatan yang sering salah adalah singkatan nama dan gelar. Singkatan gelar diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Oke, selanjutnya lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, di pertanyaan kedua, kita mendapatkan pertanyaan mengenai mengapa organisasi internasional yang bernaung di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menetapkan penggunaan istilah asing harus ditulis di bawah bahasa setempat. Nah, hal ini karena setiap negara itu memiliki bahasa negara yang harus menetapkan bahasa mereka dengan mengklaim bahasa tersebut. Nah, karena hal ini merupakan salah satu kearifan lokal. Dengan menetapkan bahasa, akan membuat bahasa tersebut secara resmi milik negara tersebut dan tidak dapat diklaim oleh negara lain. Jika suatu negara tidak menetapkan dan menjaga kearifan lokal tersebut, maka akan membuat negara-negara di dunia ini hanya memiliki satu bahasa. Jadi tidak ada bahasa-bahasa yang beragam di dunia ini. Kita masuk ke pertanyaan ketiga. Oke, untuk pertanyaan nomor 3, apa perbedaan signifikan antara komunikasi interpersonal dan intrapersonal? Jadi untuk komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang melibatkan dua orang atau lebih. Sedangkan komunikasi intrapersonal adalah komunikasi dengan diri kita sendiri. Jadi, komunikasi interpersonal itu melibatkan dua orang sehingga adanya komunikasi dua arah antara kita sebagai komunikator dengan orang yang menerima pesan, yaitu komunikan. Sedangkan intrapersonal itu adalah komunikasi satu arah dengan diri kita sendiri. Lanjut ke pertanyaan nomor 4. Oke, di pertanyaan nomor 4 itu adakah peran keterampilan komunikasi interpersonal dan intrapersonal dalam membentuk keterampilan seseorang untuk melakukan komunikasi massa atau komunikasi publik? Nah, jadi ada beberapa peran keterampilan komunikasi interpersonal dan intrapersonal dalam membentuk keterampilan seseorang untuk melakukan komunikasi massa atau komunikasi publik. Untuk keterampilan komunikasi interpersonal sendiri, ada keterampilan untuk terbuka dengan setiap masukan yang ada, memiliki kemampuan komunikasi yang baik maupun memiliki hubungan kerja secara profesional, di mana orang-orang bekerja di bawah perusahaan tersebut memiliki kepentingan yang sama sehingga terjadilah komunikasi antara dua arah. Nah, sedangkan keterampilan komunikasi intrapersonal adalah seperti komunikasi dari bahasa dan pikiran dari komunikator. Selanjutnya pertanyaan kelima. Oke, untuk pertanyaan kelima, kita mendapatkan pertanyaan mengenai apakah komunikasi massa harus selalu dilakukan secara face-to-face atau langsung. Nah, uniknya komunikasi massa itu tidak harus selalu langsung dilakukan secara face-to-face atau langsung, karena komunikasi massa itu dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai media massa. Dan media massa tersebut itu bisa berupa audio visual, media cetak, maupun media luar ruang. Di sini, komunikan dalam komunikasi massa itu memiliki sifat yang heterogen atau anonim, karena komunikasi massa menyampaikan pesan dari komunikator dengan cara umum kepada khalayak yang umum, tetapi dengan kondisi masyarakat yang variatif. Oke, kita masuk ke pertanyaan ke-6. Untuk pertanyaan nomor 6, apakah komunikasi massa selalu terjadi dalam ranah komersial? Jadi, komunikasi massa itu tidak selalu terjadi dalam ranah komersial, karena pada dasarnya komunikasi massa adalah suatu aktivitas sosial. Aktivitas sosial tersebut bisa menimbulkan banyak efek, misal efek kognitif, efek afektif, dan efek behavioral. Jadi, komunikasi massa tidak hanya meliputi ranah komersial, melainkan meliputi banyak aspek lainnya. Lanjut ke pertanyaan nomor 7.
Oke, untuk pertanyaan nomor 7 yaitu mengapa pusat bahasa menetapkan penggunaan bahasa yang digunakan di tempat umum seperti pada papan nama, papan petunjuk, kain rentang, dan papan iklan haruslah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, pada zaman globalisasi saat ini, tantangan penggunaan bahasa Indonesia semakin berat. Ruang publik kita menunjukkan bahwa bahasa Indonesia mulai tergeser oleh bahasa asing. Padahal ruang publik sebaiknya menunjukkan identitas bangsa dengan menggunakan bahasa Indonesia. Namun pada kenyataannya penggunaan bahasa di ruang publik masih belum menunjukkan hal itu. Kesalahan berbahasa Indonesia masih sering muncul, khususnya di papan-papan nama, baik papan nama pertokoan, pusat-pusat perbelanjaan, perumahan, perikanan, dan masih banyak lagi. Ruang-ruang publik kita seakan-akan lebih mengutamakan warga asing daripada warga Indonesia. Baik papan petunjuk yang mengutamakan bahasa Inggris daripada bahasa Indonesianya. Bahasa Inggris ditulis lebih dahulu dengan menggunakan huruf besar, sedangkan bahasa Indonesia ditulis setelahnya dengan menggunakan huruf kecil. Sehingga seharusnya sebagai warga Indonesia harus mengutamakan bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Oke, di pertanyaan terakhir ini mengenai bagaimana kita sebagai seseorang yang bertanggung jawab nih dalam pemeliharaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian kita tuh bertemu dengan seorang klien yang mungkin kurang suka ya dengan format penulisan bahasa yang kita buat. Padahal kita menggunakan bahasa yang sesuai dengan KBBI. Nah, di sini beberapa hal yang akan saya lakukan untuk mendapatkan win-win solution terhadap klien tersebut adalah saya akan menjelaskan, misalnya di sini mungkin transkrip yang kita buat, transkrip bahasa ini mungkin kurang menarik perhatian ya, karena bahasanya kayaknya kaku banget atau formal banget gitu kan. Tapi yang namanya bahasa yang ditulis ya secara non-verbal, yang biasa aja, kalau misalnya diucapkan dengan bahasa verbal, itu tentu akan berbeda hasilnya. Akan berbeda bagaimana orang-orang memandang hasilnya. Dimana bahasa verbal itu memiliki intonasi yang berbeda, makanya hasilnya dan maknanya juga pasti akan berbeda. Nah, jadi di sini, mungkin kalau misalnya kita lihat transkripnya ini kayaknya baku banget atau formal banget, nah itu ya nggak terlalu akan terlalu bermasalah banget, karena pengucapan nanti di bahasa verbalnya itu akan berbeda dengan yang kita baca. Dan tentu menggunakan bahasa yang baik dan benar itu sangatlah penting nih dalam komersial, sebab jika kita melakukan banyak kesalahan nih yang ada dalam bahasa kita, tentu hal ini tuh malah akan menyebabkan kesesatan dan kesalahpahaman terhadap orang-orang yang melihat komersial kita. Nah, oleh sebab itu, penting bagi kita untuk memikirkan dan menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam membentuk dan menciptakan sebuah komersial yang bermutu dan bermanfaat dengan baik. Mungkin sekian dari kami mengenai beberapa pertanyaan tadi. Terima kasih.